kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk saling menyapa satu sama lain dan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Sungguh sukacita luar biasa bagi kita pada saat ini, di mana kita seluruh jemaat BNKP memperingati masuknya berita Injil di Kepulauan Nias yang ke-158 tahun. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi Pulau Nias. Terpuji nama Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diberi waktu, kesempatan untuk kembali beribadah di tempat ini. 6 hari lamanya, kita melakukan berbagai aktivitas kita. Dan saat ini, Tuhan rindu satu hal di dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan kehidupan kita untuk menyerahkan segala ibadah ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Baiklah, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat diundang berdiri. Kita menaikkan satu pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian,
menyembahmu. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sangat bersuka cita buat anugerah kasih dan rahmat-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Pada pagi hari ini, kami ingin bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Mari Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Segala kuasa yang bukan daripadamu, kami tolak dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap bersekutu denganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan sejarah masuknya berita Injil di Kepulauan Nias yang diwakili dari BPMJ oleh Bapak Satuan Nekeriso Ama Ivo Lase. Sekilas kedatangan berita Injil di Pulau Nias. Kedatangan Injil di Pulau Nias merupakan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab sebelum orang Nias mengenal Injil Kristus, mereka percaya dan menyembah roh-roh nenek moyang, menyembah patung, dan percaya pada hal-hal gaib. Hal itu terjadi akibat kebutaan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan merencanakan penyelamatan bagi orang Nias agar mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Melalui hambanya Ludwig Ernst Denier, disitulah Tuhan berkarya untuk menyatakan keselamatan bagi orang-orang Nias. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Denier ini bukanlah sengaja dikirim ke Pulau Nias untuk memberitakan Injil di sana. Awalnya beliau diutus oleh Pusat Pekabaran Injil dari RMG Jerman ke Borneo di Kalimantan. Dan di sana telah melayani selama 12 tahun. Akan tetapi pada tahun 1859 terjadi suatu peristiwa berdarah dengan pemberontakan Hidayat yang menyerang seluruh orang asing tanpa terkecuali, termasuk para misionaris. Denier dan keluarga bersama-sama dengan misionaris lain harus melarikan diri karena dikejar dan nyaris dibunuh oleh penduduk Dayak. Di antara mereka ada 4 orang misionaris yang dibunuh, 3 orang istri misionaris, dan 2 orang anak yang dibunuh. Sesudah Denier keluar dari Kalimantan menuju Semarang, Jawa Tengah, disinilah beliau mencoba memikirkan ladang pelayanan untuk membawa Injil di tengah-tengah orang Jawa. Namun belum membuahkan hasil, tiba-tiba ada perintah dari RMG Jerman supaya beliau pergi ke Tanah Batak untuk membantu pekabaran Injil yang telah dimulai Nommensen. Segera beliau mengikuti perintah itu, bertolak dari Batavia atau Jakarta menuju Padang, setelah itu ke Tanah Batak.
namun tidak langsung beliau ke Tanah Batak. Setelah sampai di Padang, mereka terpaksa bertahan di Padang oleh karena penyakit yang diderita istrinya. Selama 2 tahun mereka di Padang, dalam proses perawatan istrinya itu, beliau ketemu dengan orang-orang Nias di sana. Beliau sangat tertarik dengan orang Nias, sehingga Denninger mau belajar bahasa Nias. Semakin kuat niatnya untuk langsung datang ke Pulau Nias dalam memberitakan Injil kepada orang Nias. Itulah makanya beliau mengajukan permohonan ke RMG Jerman dan Gubernur Jenderal di Batavia, Jakarta, supaya diizinkan beliau datang ke Pulau Nias. Walau belum ada surat persetujuan dari RMG di Jerman, tapi berkat motivasi dan Injil dari Gubernur Jenderal di Batavia, maka Denninger dan keluarga bertolak dari Padang menuju Pulau Nias dengan menggunakan kapal kayu dan tiba di Pulau Nias pada tanggal 27 September 1865. Inilah yang dijadikan sebagai awal kedatangan Injil di Pulau Nias. Gereja-gereja di Nias merayakan kedatangan berita Injil ini setiap tahun dengan nama Jubileum. Dari bahasa Yunani, Yovel, dan bahasa Latin, Jubilate, yang mengandung arti sorak-sorai karena keselamatan, pembebasan, kemerdekaan yang datang daripada Tuhan. Pekerjaan pekabaran Injil di Pulau Nias awalnya sangat sukar, oleh karena sangat diikat tradisi adat dan sangat kaku. Kentalnya kepercayaan pada patung dan roh nenek moyang, sering terjadi peperangan antara kampung. Munculnya berbagai penyakit yang mematikan seperti malaria, talusoyo, bahi, dan lain-lain. Namun berkat kegigihan dan campur tangan Tuhan dalam pelayanan Denninger dan kawan-kawan, maka lambat laun orang Nias satu persatu menerima Injil dan mereka bersedia untuk dibaptis. Kini hampir 95% orang Nias juga dipanggil untuk memberitakan Injil yang telah diterima ini kepada semua umat manusia. Kita mendukung berbagai program misi melalui doa dan juga dukungan dana. Semoga dunia ini dan seluruh umat manusia menyaksikan Injil seperti yang disaksikan sebagai orang Nias melalui kegigihan, ketekunan, pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul orang Nias, yaitu Ludwig R. Denninger. Selamat atas perayaan masuknya Injil ke Nias yang ke-158 dan selamat juga ulang tahun BNKP yang ke-158. Kiranya BNKP bersatu, melayani dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama terambil dari Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai 10. Kita membaca secara responsoria, saya membaca ayat ganjil, jemaat membaca ayat genap. Beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kekuatan di jiwaku. Bapa, satu kerinduan kami di dalam hidup ini, ingin mengiring Engkau seumur hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk mengerti setiap rencanamu di dalam kehidupan kami. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyerah, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Rencana-Mu tepat pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, di kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam
pengakuan dosa, jemaat diundang berdiri. Bapa yang baik, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Engkau mengerti setiap pribadi kami. Kami sadar begitu banyak hal dalam hidup kami yang sering mendukakan Roh Kudus-Mu, baik dari hati, pikiran, ucapan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampuni kami Bapa. Kami mau belajar menaklukkan diri kami sendiri. Kami mau belajar hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Zinune, Maoen Rauge Yesu. Omuso dadama, omuso dadama, omuso dadama, meso anda uga Yesu same arifama. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahan-Mu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang di dalam hidup ini, dalam pengiringan kita bersama Yesus, ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan kita alami. Baik suka, duka, pahit atau manis, yang kadangkala membuat hati kita sedih dan memanggil Tuhan, Engkau ada di mana? Bahkan membuat iman kita semakin mundur dari hadapan Tuhan. Tetapi kita harus ingat satu hal, di balik setiap proses yang kita alami, ada satu sosok pribadi yang begitu menguatkan iman kita, yaitu Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya penolong kita yang sejati. Yesus satu-satunya penyelamat kita. Baik, kita kembali menaikkan pujian bagi Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan, katakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, oh, angkat tanganmu memuji Tuhan. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita menaikkan pujian sekali lagi. Yesus itulah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan dengan iman, Yesus satu-satunya yang menolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan menolong kita. Akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari terus bersukacita memuji Tuhan. Hana lesegi-segi redagu.
Amazorugo, Amazoru, Ora, Saholobede, Yawasaya, Lemah Harurae. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan rapat pendeta BNKP tahun 2023. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menaikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, kau mengasihiku. Memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersama. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Betapa hatiku, betapa hatiku, kami berterima kasih padamu Tuhan. Berterima kasih Yesus, kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembah. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai
saja memuji Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebagaikan hidupku, sebagai kekayaan yang cukup berarti. Persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seluruh hidupku. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di tahta kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu selama seminggu lamanya, sehingga kami pagi ini boleh berkumpul di rumah-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersuka cita Tuhan,
kami boleh merayakan ulang tahun masuknya Injil di Pulau Nias yang 158. Tuhan tolong kami supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah dan menjadi berkat. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan sebagian dari berkat-Mu Bapa kami bawakan di hadirat-Mu pada pagi ini. Kiranya Engkau menerima menjadi persembahan yang harum. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Berikan mereka hati yang penuh bijaksana, kecerdasan, agar persembahan ini dapat dikelola untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Paduan Suara Gabungan.
Terima kasih buat puji-pujiannya. Baik, marilah kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita naikkan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Isilah bejana hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu. Benar Tuhan, jiwa kami sangat haus mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan barisanku. Kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami merayakan hari ulang tahun BNKP sekaligus masuknya Injil di Pulau Nias yang ke-158 tahun. Itu adalah anugerah yang terbesar yang sudah kami terima dari Tuhan,
Injil telah masuk di Nias, dan kami sebagai orang percaya, orang Kristen, telah menerima anakmu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Terlebih saat ini, kami rindu akan sabda Tuhan. Kami seperti rusa yang haus akan aliran sungai Tuhan. Demikian juga kami haus akan firman Tuhan. Dan kami memohon melalui pimpinan Roh Kudus, mari sampaikan isi hatimu kepada kami. Berikan kami roh pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan, yaitu terambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Sekali lagi, Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, barusan kita mendengarkan ketika dibacakan kepada kita sejarah masuknya Injil ke Pulau Nias. Dan sekaligus ini adalah merupakan hari ulang tahun berdirinya BNKP. Tadi sudah memasuki angka 158 tahun. Kalau kita melihat angka ini, Bapak Ibu, 158 tahun. Injil telah masuk, Injil telah datang di Nias. Maka pastinya iman kita sudah begitu besar. Iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh. Dan pastinya juga iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Amin. Tema hari ini yaitu berbicara tentang Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Sekali lagi, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca kisah dari peristiwa air bah,
Di dalam kitab Kejadian ini pasti ini adalah hal yang sangat-sangat menakutkan bagi kita. Karena ini adalah merupakan kejadian yang begitu dahsyat, peristiwa yang begitu besar. Mencekam, menakutkan bagi kita. Kalau dibandingkan dengan apa yang pernah kita alami di Pulau Nias, ketika gempa bumi terjadi di tahun 2005, walaupun Bapak Ibu, tidak semua orang Nias mati pada saat itu, tetapi ada dari antara saudara-saudari kita yang meninggalkan dunia gara-gara gempa bumi. Apakah itu tidak membuat kita trauma? Pasti itu akan membuat kita trauma. Bahkan kalau kita tanya dari antara keluarga-keluarga yang salah satu dari keluarganya, saudaranya, orang tuanya, anaknya telah meninggal dunia, ketika dibicarakan masalah gempa, nampak dari sikapnya, dari tutur katanya bagaimana dia begitu ngeri mendengarkan gempa. Trauma yang luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, banjir di mana-mana. Yang terakhir ini di Libya ya. Dan kalau kita menonton berita atau membaca berita, sekarang sudah mencapai 11.300 orang yang telah meninggal dunia. Tewas gara-gara banjir. Tapi hal yang menarik ketika terjadi gempa, saya tidak berbicara masalah Libya adalah ketika orang-orang Nias mengalami gempa pada saat itu, saya baru kelas 2 SMA. Saya bisa menyaksikan bagaimana para orang tua, bagaimana saudara-saudara kita berdoa dengan luar biasa kepada Tuhan. Ada 2 lagu yang sangat familiar pada saat itu digemari oleh orang-orang Nias. Yang pertama tadi, Hana Lesehi-sehi, Dedeku. Dan lagu yang kedua yang difavoritkan adalah He Yesu Aine Tolodo. Ya, mangenu-ngenu nihahe dahana lesehi-sehi dedeku. Tosa saira bahorera. Baifada balawa Yesu Aine Tolodo. Ini adalah bentuk dari rasa khawatir, ketakutan yang begitu dalam. Karena mereka atau kita menyadari bahwa karena ulah kita, karena dosa kita, sehingga Tuhan bisa murka. Tuhan marah kepada kita. Sehingga kita mengatakan Tuhan, lesegi-segi makadadagu ade berwai bahoregu ade. Tosasa dadama berhora manifaluama. Maka tidak ada pertolongan yang diharapkan dari orang lain, dari sesama kita selain daripada Tuhan. Kita menantikan Tuhan menolong, kita menantikan Tuhan memulihkan kita. Seperti lagu yang berkata, kami perlu Kau Tuhan, di manakah kami mencari kasih yang sejati. Ketika badai terjadi, kita berharap hanya Tuhan yang bisa memulihkan segala sesuatu. Hanya Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Bahkan ketika kita sakit, bukankah itu yang selalu kita berdoakan? Kita meminta dukungan doa dari hamba Tuhan. Semoga Tuhan memulihkan kita. Pemulihan ini telah terjadi Bapak Ibu pada peristiwa air bah yang terjadi pada zaman Nuh pada saat itu. Kita bisa melihat pada pasal sebelumnya, terutama di pasal 6, yaitu ketika Allah melihat manusia yang ada di dunia yang diciptakan begitu baik, telah berbuat dosa, telah berpaling dari Allah, melakukan berbagai kejahatan. Mereka tidak mendengarkan perintah Allah lagi. Maka di sini kita bisa menemukan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menyesal, lalu dia mengambil sebuah keputusan, yaitu dia mau menghapuskan manusia yang telah diciptakannya dari muka bumi ini. Dia mau memusnahkan. Dan akibatnya bukan hanya manusia yang dimusnahkan pada saat itu.
binatang-binatang dan juga hewan-hewan dan segala makhluk hidup lainnya ikut dimusnahkan karena kejahatan manusia. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nuh adalah orang yang selalu mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga ketika Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah batra yang begitu besar, dan kemudian dia mengatakan, pilihlah di antara binatang dan hewan-hewan yang melata dan segala makhluk yang lain, sepasang-pasang untuk bisa masuk ke dalam batra itu. Maka apakah Nuh menolak perintah Allah? Apakah Nuh bertanya, apa yang terjadi Tuhan? Tidak. Ia patuh sepenuhnya sehingga tanpa banyak komen dia mendirikan atau membangun batra itu. Menuruti segala apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika batra itu telah selesai dibangun, dan kemudian binatang, hewan dan segala makhluk lain, burung-burung di udara masuk ke dalam batra bersama dengan istri dari Nuh, anaknya yang ketiga dan istri dari anak-anaknya masuk ke dalam batra. Maka bencana alam itu terjadi, yaitu air atau hujan turun ke dunia selama 40 hari, 40 malam lamanya. Dan hujannya bukan hujan yang biasa Bapak Ibu. Ya, hujan yang begitu lebat turun. Mungkin dalam waktu dapat danoni hamenaya ada teu ya, artinya teu sila mamale-male, abala-bala si baeku to bagulidan. Dan bayangkan Bapak Ibu, ketika hujan turun selama 40 hari lamanya, 40 malam lamanya, maka bumi ini, ya, seluruh muka bumi ini katanya dipenuhi oleh air. Kalau gempa tadi terjadi hanya di Pulau Nias, berarti hanya di satu tempat. Kalau di Libya banjir sekarang, itu hanya di Libya terjadi. Tetapi ini adalah memenuhi seluruh muka bumi, artinya seluruh dunia. Allah telah memutuskan untuk memusnahkan manusia yang jahat dan yang lainnya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, setelah air surut, 150 hari kemudian 5 bulan lamanya, maka Allah kembali memerintahkan Nuh untuk keluar dari batranya bersama dengan binatang hewan yang ada di dalamnya. Keluar karena air sudah surut. Dan apa yang kita lihat lagi dan yang perlu kita teladani dari Nuh dan anak-anaknya ini, yaitu yang pertama tadi kita lihat bahwa tindakannya sungguh luar biasa. Dia kemudian mengambil burung atau binatang yang tidak haram, dan kemudian dia mempersembahkan kepada Allah. Dia mendirikan mezbah. Dan melihat ini, ketika Allah mencium bau harum dari persembahan yang dibakar itu, lalu Allah kemudian berjanji bahwa Dia tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang Ia lakukan itu. Ini artinya bahwa kasih karunia Allah telah dialami oleh Nuh dan anak-anaknya dan menantunya, istrinya, dan telah lahirlah generasi baru, angkatan baru yang taat setia kepada Tuhan. Allah telah memulihkan keadaan yang sebelumnya berdosa menjadi tidak berdosa. Allah membaharui, Allah memulihkan kehidupan manusia yang sebelumnya tidak menyembah Allah menjadi manusia mengenal Allah. Kehidupan rohani orang-orang yang baru dari angkatan, dari generasi anak-anaknya Nuh ini lahir. Dimulailah kehidupan baru yang memuji menyembah Allah. Walaupun kita lihat nanti dari peristiwa-peristiwa berikutnya, manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Manusia tetap gemar melakukan dosa.
Tetapi Allah sudah berjanji dia tidak akan menghanguskan, dia tidak akan membinasakan lagi manusia seperti yang ia lakukan dulu. Bagaimana nanti ketika dia menggenapi pemulihan yang baru terjadi ketika Yesus datang ke dunia untuk mengampuni kita dari dosa. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ada yang perlu kita petik dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana tindakan Allah di dalam mengasihi umatnya. Itu poin yang pertama, tindakan Allah mengasihi umatnya. Kalau Allah terus-menerus membinasakan manusia seperti yang dilakukannya pada zaman Nuh ini, saya rasa kita tidak ada sampai saat ini. Saya rasa Bapak Ibu, Injil tidak akan masuk ke Nias. Dan kita tidak hidup bebas seperti ini, merasakan, menikmati segala berkat Tuhan. Karena toh Tuhan selalu murka, karena toh Tuhan selalu marah. Satu orang saja berbuat dosa, atau berapa orang saja berbuat dosa, dan lalu Allah memutuskan saya akan menghancurkan atau membunuh mereka. Tetapi karena kasih Allah, karena kasihnya begitu besar kepada kita, sekalipun dia menghukum orang-orang berdosa, tapi lihatlah bagaimana dia mengasihimu, Nuh. Dan bagaimana kemudian dia mengasihi manusia. Bagaimana dia mengorbankan anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Itu adalah bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa Bapak Ibu, sampai detik ini, kita tetap mengalami merasakan kasih Allah. Siapa manusia yang tidak pernah khilaf? Saya rasa kita semua pernah khilaf. Kita sudah berbuat dosa. Tetapi Allah masih selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri, membenahi diri, merubah kebiasaan-kebiasaan lama itu. Karena sungguh Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu, supaya kita tidak jatuh, tidak binasa, supaya kita tidak rusak. Tapi Dia mau kita tetap hidup dan akan mengalami kehidupan yang kekal yang dijanjikan itu. Itu adalah tindakan Allah yang pertama, yaitu Allah mengasihi manusia. Tindakan yang kedua adalah yaitu bagaimana juga tindakan Nuh ketika dia hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihani Allah. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami belas kasihan Allah. Maka apa yang saya mau sampaikan di sini? Bagaimana sebenarnya respon orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan? Pada ayat hafalan, dia menekankan di situ, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maka ketika dikatakan hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, maka orang-orang yang telah mendapatkan belas kasihan Allah, orang-orang yang telah mendapatkan pengampunan dari Allah, jangan terlena. Jangan kita berpikir karena Allah sudah berjanji, seperti Ia berjanji kepada Nuh, tidak akan membinasakan kita lagi. Sekalipun manusia itu telah berbuat dosa dari kecil tadi dikatakan. Tetapi bukan dalam arti kita sewenang-wenang melakukan kejahatan itu. Banyak orang justru terlena. Oh toh Tuhan itu Maha Pengasih. Hari ini saya bisa berbuat dosa, nanti kan saya bisa berdoa, meminta pengampunan lagi kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Orang yang telah diampuni, orang yang telah dikasihi Tuhan harusnya hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus.
Dia benar-benar taat sebagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Dia tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan malah menolak apa perintah Tuhan. Karena kenapa? Tanda bahwa orang sudah dibaharui, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan akan terlihat dari sikap, perilaku, tindakan, tutur katanya yang tunduk pada ajaran Kristus. Maka kalau berpadanan pada Injil Kristus, bagaimana Injil itu? Bukankah Injil itu adalah kabar baik? Bukankah Injil itu memberitakan keselamatan? Dan bukankah Yesus telah memberikan keteladanan yang baik bagi kita? Maka hendaklah kita hidup sebagaimana yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Contoh teladan yang baik bagi kita. Nafalelelele saya batinga ya dao. Nafalimolimo tinga saya ya dao. Tidak berpadanan itu. Kalau orang menghakimi seperti minggu lalu, orang memfitnah, menggosip sesamanya, itu bukan berpadanan lagi pada Injil Kristus. Saya sudah mengatakan 158 tahun kita sudah mendengarkan, menerima Injil. Bukankah sebenarnya hidup kita semakin baik? Bukankah kekudusan hidup semakin dijaga sebenarnya? Kesucian hidup. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang. Maka hidupnya selalu berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau kita melihat masih ada orang-orang di luar sana yang mau melakukan kejahatan, itu artinya hidupnya masih belum berpadanan. Hidupnya masih belum mau lepas keluar dari kegelapan itu. Dia masih diikat. Dia masih mau tinggal di dalam dosa-dosa yang lama. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, kunci dari pemulihan ini terjadi ketika kita hidup bertobat. Bertobat. Kalau dikatakan bertobat Bapak Ibu, itu artinya benar-benar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Tidak lagi kembali kepada dosa itu. Maka kalau boleh Bapak Ibu, kita ini harus bertobat. Hidup lama menjadi hidup baru. Seringkali kita mendengarkan, kita sudah mengalami lahir baru. Kita sudah hidup baru, apa benar? Berarti kalau mengatakan lahir baru, hidup baru berarti sudah bertobat. Tidak kembali lagi kepada dosa itu. Saya hanya mau mengatakan kepada kita, ambillah waktu untuk merenungkan, merefleksikan firman Tuhan ini. Mungkin pada saat kita sedang tidur-tiduran, pada saat minum kopi, pada saat kita sedang mau berdoa bersama dengan keluarga, kita bertanya, apakah hidup saya ini sudah berpadanan dengan firman Tuhan atau belum? Apakah saya ini benar-benar sudah bertobat atau belum? Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau hidup masih belum bertobat, maka tidak tanggung-tanggung akibatnya adalah kebinasaan. Kematian yang kekal menantikan kita. Karena kenapa? Kita sudah menerima pemulihan daripada Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Dan pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sekali lagi 158 tahun Injil telah masuk di Nias, maka hendaklah iman kita semakin kokoh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hendaklah kita saling mengasihi, hendaklah kita saling melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau terjadi bencana-bencana, kalau kita mengingat lagu Ebit G, berita pada kawan, mengapa di tanahku terjadi bencana? Dan akhirnya dia menyimpulkan, mari tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Babu ibu tananya badru ta suf-sufnya. Ya, jangan nanti Bapak Ibu bertanya pada rumput, mengapa rumput bencana terjadi. Dan saya tidak akan memberikan jawaban yang menurut kita mungkin itu menghakimi. Saya mengatakan karena kita sudah berbuat dosa. Tapi mari tanyakan pada hati masing-masing. Apakah saya sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Bahan perenungan bagi kita. Supaya setiap saat kita membangun relasi yang baik, hubungan yang baik kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan mau tetap mengikuti dan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ayat hafalan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama tiga iya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi pasal 1 ayat 27a, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami diingatkan akan peristiwa besar, peristiwa yang begitu menakutkan mencekam hidup kami. Peristiwa air bah yang terjadi pada zaman Nuh, di mana Engkau telah melihat manusia telah berbuat dosa, sehingga Engkau dan murka-Mu memutuskan untuk membinasakan manusia yang telah Engkau ciptakan begitu baik, bahkan segala makhluk hidup di dalamnya. Tetapi kasih karunia-Mu melampaui segala sesuatu yang begitu besar, sehingga Engkau mengasihi Nuh, istri dan anak-anak dan menantunya, dan termasuk kami yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Dan Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk selalu merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengambil sebuah sikap untuk hidup berpadanan sesuai dengan Injil Kristus. Yesus telah memberikan keteladanan yang baik bagi kami, di mana Dia taat, di mana Ia dengan begitu mengasihi kami. Dan banyak hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan dari sikap tutur katanya dalam kasih-Nya kepada kami. Dan kami juga mau melakukan itu Tuhan. Kami mau bertobat dari segala perbuatan-perbuatan keji itu. Kami mau Tuhan mengampuni kami. Berikan kami kesempatan untuk hidup, mengalami kehidupan yang baru. Sehingga kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan itu akan kami terima menjadi upah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Pengakuan iman rasuli bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita.
kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang datang dari sana untuk menghakimi. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat akan duduk kembali. Sekarang kembali kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal grup Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
pujian yang begitu indah bagi Tuhan. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat oleh majelis. Salam, ya Allah. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja maupun di rumah. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Pelayan pada ibadah Minggu 1 Oktober 2023, pengkhotbah Pendeta Adelilaya STH, liturgos SNK Ina Stephen Waruwu dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Pelayan KPA boleh dilihat di monitoring. Komisi Pelayanan Anak diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan takis pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 1 Oktober 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Ibadah PA Gabungan. Diberitahukan kembali ibadah garing PA Gabungan Komisi Lansia dan Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 September 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Ina Lukasia dan liturgos Ibu Ina Ivan Waruwu. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dan Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4. Diberitahukan kembali ibadah garing PA Lingkungan 4 dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Ina Nilwan Humendu, Jalan Kelapa Kuning AG 7 RT 0607, Bili dan Mon, Pondok Kelapa pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 12 WIB. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adelilaya STH. Diharapkan kepada segenap anggota Komisi 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari lingkungan 6, diberitahukan ibadah garing PA Lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Inatimo Zebua, Jalan Oviten Blok O1 nomor 7, Bumi Dirgantara Permai Sari, Jatiasi, Kota Bekasi pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 10 WIB. Diharapkan pada segenap anggota Komisi 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 24 September 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Pelayanan pendeta jemaat
Diberitahukan kembali pelayanan Bapak Pendeta Adelila Ia STH pada hari ini Minggu 24 September 2023 melayani di BNKP Jemaat Depok Resor 45. Selamat melayani kiranya menjadi berkat. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 1 Oktober 2023. Marilah mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan. Saldo awal kas per 15 September 2023 Rp130.210.968,20. Total penerimaan dalam minggu ini Rp17.486.082. Sedangkan pengeluaran sebanyak Rp23.507.980 September Rp127.189.069,20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Dalam minggu ini ada jemaat yang berulang tahun sebanyak 17 orang. Diucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Salam. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa selama ini. 158 tahun lamanya berita Injil masuk di Kepulauan Nias. Dan saat ini kita telah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita telah diubahkan dari pola hidup yang lama menjadi pola hidup yang baru. Dan pada saat ini kita telah terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang siap memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian O Muso-Muso Dedezamati. Kita bisa bertepuk tangan memuji Tuhan. Oh musuh-musuh Dedezamati, Meno salah tema bualah, Meno manuala kera Yesus. Kera Yesu, pamalali di era, meno mamuala kera Yesu, meno mamuala kera Yesu, pamalali di era. Nomo teden niha gulidana, nomo teden niha gulidana. Tanah tanah sinuhu, sekilar zulumah, dada bakama name, sekidali zoroma bahar, dada bakama no iheta bazmi gemi. No iheta mazo kemigeri, no ihohe iramahaga, ibakada sino manama, tabagasu
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu kepada kami dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bisa memuji dan menyembah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan telah mengenyangkan kami melalui firman. Bahkan Engkau mengizinkan kami untuk bisa meninggikan nama Tuhan lewat persembahan hidup kami dan juga pujian yang sudah kami persembahkan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Dan kami berharap juga Tuhan untuk 1 minggu ke depan ini, mari Tuhan kiranya Engkau selalu melindungi kami. Tuhan selalu membukakan rezeki kami, memberkati setiap pekerjaan usaha, bahkan bisnis. Demikian juga studi anak-anak kami, bahkan segala sesuatunya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Demikian juga kami berharap Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan hikmat Tuhan, itu yang terus Engkau karuniakan bagi kami. Sehingga kami benar-benar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami dalam merayakan hari ulang tahun berdirinya BNKP dan sekaligus masuknya Injil Kepulauan Nias yang ke-158 tahun. Kami memohon dan penuh kerendahan hati, mari lingkupi kami. Biarlah kami Tuhan selalu bersujud di hadapan Tuhan. Demikian juga kami tetap melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Iman kami semakin teguh kokoh di hadapan Tuhan, bertumbuh berbuah, dan benar-benar kami melakukan segala apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Sehingga hidup kami benar-benar berpadanan pada Injil Kristus. Tuhan Yesus teguhkan hati kami, agar kami juga tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tetap mengakui dan percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk melayani pekerjaan-Mu pada hari ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Mulai dari WL, organis, singers, kolektan, pembaca warta, bahkan juga dari tim multimedia, dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Berikanlah mereka roh yang benar-benar melayani dan tulus, sehingga juga pelayanan mereka pada berikutnya nantinya mereka akan tetap setia untuk melayani. Dan mereka tetap menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup. Pakai mereka secara dahsyat, biarlah mereka menjadi berkat selama mereka masih ada di dunia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk segenap umat Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta. Mulai dari lansia, semua orang tua, demikian juga anak-anak kami, terlebih para pemuda. Kami memohon Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati setiap keluarga. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ketika mereka dalam keadaan kurang sehat, sakit. Demikian juga Tuhan akan senantiasa menghibur hati mereka ketika mereka sedang dalam keadaan berduka. Dan teguhkan iman mereka juga Tuhan. Jangan biarkan iman mereka goyah ketika begitu banyak cobaan yang datang menghantui, menghimpit hidup mereka. Bimbing mereka ya Bapa, agar mereka tetap mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Terlebih pada saat ini kami berdoa untuk anak kami karena yang masih diopname di rumah sakit. Mari ulurkan tangan-Mu untuk menjamah segala sakit penyakitnya. Terlebih infeksi dalam lambungnya Tuhan. Kami memohon Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan keadaan anak kami ini. Sehingga anak kami Kanai bisa sembuh dalam pertolongan Tuhan. Dan kapan yang Tuhan izinkan boleh keluar dari rumah sakit. Berkati orang tuanya, berikan mereka hikmat agar mereka tetap bersandar dan percaya akan kuasa Tuhan. Demikian juga kami mendoakan orang tua dan saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka.
Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans, Bapak Ama Helen, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Risda. Demikian juga orang tua kami, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Ibu Ina Markus, Bapak Ama Grace. Demikian juga hambamu Bapak Ama Yovita, anak kami Inori, Ibu Ina Jenika, orang tua kami Bapak Ama Kristi, dan juga anak kami Jenny. Dan masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu. Hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa memulihkan keadaan mereka. Tuhan berkati setiap makanan, bahkan obat terapi yang mereka jalani saat ini. Dan segala sesuatu kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka. Kau berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, kekuatan yang baru, bahkan iman yang teguh Tuhan berikan bagi mereka. Agar mereka juga tetap memuji Tuhan dan tetap melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang telah melayani di Jemaat Depok saat ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Biarlah hamba-Mu dalam pelayanan hari ini menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Depok. Kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang ada di Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan, Engkau yang meneguhkan hati kami. Engkau yang menolong kami dalam pelayanan kami. Berikan juga kami hikmat kemampuan, agar kami juga senantiasa saling bergandengan tangan, tetap kompak dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga jemaat Tuhan, biarlah dari hari ke hari iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, baik yang ada di sinode, demikian juga yang ada di reso, bahkan di jemaat, di pos dan dimanapun ada. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, sehingga Injil itu tetap tersebar luaskan dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga kehidupan umat-Mu di seluruh dunia. Terlebih juga Tuhan, umat-Mu yang saat ini sedang menderita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Anak-anak yatim piatu, fakir miskin, janda bahkan duda. Banyak orang yang menantikan mukjizat dari Tuhan. Karena berbagai penderitaan, cobaan yang datang silih berganti. Kami tidak bisa menolong mereka Tuhan. Terkadang kami terbatas. Tapi kami berserah diri dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Biar Tuhan juga yang melindungi mereka. Dan Tuhan jadikan orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menolong dan memberkati mereka. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan berpisah-pisah juga dari rumah-Mu ini. Kami memohon Tuhan akan melindungi kami di jalan. Tuhan menyertai kami, sehingga kami nanti boleh sampai di rumah kami dengan selamat. Dan kembali berkumpul dengan keluarga kami. Ini doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulanglah di dalam kehidupan-Mu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus, dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.
Amin. Shalom. Shalom.